Pernah kepikiran nggak, ada satu pola pikir yang bisa jadi penghalang terbesar, tapi di sisi lain bisa jadi kunci terhebat buat pertumbuhan kita. Nah, pola pikir inilah yang nentuin apakah kita bakal terus maju, atau malah, ya gitu-gitu aja. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia intinya. Kalimat ini tuh di satu sisi melegakan, tapi di sisi lain juga menantang banget. Ini seolah bilang ke kita, "Hey, nggak apa-apa kok kalau kamu nggak tahu semuanya." Tapi, kesalahan fatalnya itu justru pas kita dengan sengaja menutup pintu buat belajar. Terus, kenapa sih hal ini jadi penting banget dalam hidup kita? Jawabannya sebenarnya simpel, karena pilihan antara mau belajar atau nolak belajar itu yang jadi penentu utama kita akan bertumbuh atau malah mandek di tempat. Mari kita lihat lebih dalam. Oke, kita mulai dari bagian pertamanya dulu ya. Ide yang sebenarnya bikin lega banget, tidak tahu itu bukan dosa. Ini adalah titik awal yang ngebebasin kita dari rasa malu atau minder. Faktanya kan gini, nggak ada satupun orang di dunia ini yang tahu segalanya. Jadi saat kita berani bilang, wah saya nggak tahu soal ini, itu bukan tanda kelemahan loh. Justru itu tanda kekuatan. Itu gerbang pertama menuju penemuan baru, pertumbuhan, dan pemahaman yang lebih dalam. Jujur aja, ini titik start kita semua. Nah, dari titik awal yang sama, yaitu dari posisi nggak tahu, kita semua itu sebenarnya berdiri di sebuah persimpangan. Ada dua jalan yang beda banget yang bisa kita pilih, dan pilihan inilah yang menentukan segalanya. Nah, disinilah letak perbedaannya kelihatan jelas banget. Lihat deh, semua orang mulainya sama, tidak tahu. Tapi dari sini, jalannya bercabang. Orang bijak, dia ambil langkah berikutnya, mau belajar. Hasilnya, pasti, dia akan bertumbuh. Sebaliknya, orang yang milih buat menolak belajar, ya dia akan terjebak, gak kemana-mana. Jadi yang nentuin nasib kita itu bukan titik awalnya, tapi langkah apa yang kita ambil setelah itu. Pertanyaannya, apa sih yang bikin seseorang secara sadar milih jalan yang stagnan? Apa penghalang terbesarnya? Jawabannya cuma satu kata, kesombongan. Inilah musuh utama dari pertumbuhan. Dan kesombongan di sini tuh bukan cuma soal ngerasa lebih hebat dari orang lain ya, maknanya lebih dalam. Ini adalah keyakinan yang keliru bahwa kita tuh udah cukup, udah tahu semua yang perlu kita tahu. Sikap ini tanpa sadar membangun tembok di sekeliling pikiran kita dan akhirnya ngeblok semua masukan baru. Ada analogi klasik yang pas banget buat ngegambarin ini. Coba dibayangin, pikiran kita itu kayak sebuah gelas. Kalau kita yakin gelas itu udah penuh, ya mau diisi air sejernih atau sesegar apapun, pasti tumpah kan? Nggak ada lagi ruang buat pengetahuan baru. Pikiran yang ngerasa penuh ya bakal nolak hikmat baru. Jadinya sistem tertutup yang nggak bisa berkembang lagi. Wah, kutipan ini benar-benar kena banget. Ini ngegambarin jebakan kesombongan dengan sempurna. Orang yang ngerasa paling benar seringkali justru jadi yang paling buta karena dia kejebak sama perspektifnya sendiri. Sebaliknya, kebijaksanaan sejati itu bukan soal banyak ngomong, tapi soal kemampuan buat benar-benar mendengarkan. Oke, kalau kesombongan itu ibarat pintu yang dikunci rapat-rapat, maka ada satu kunci universal yang bisa ngebuka pintu itu. Kuncinya adalah kerendahan hati. Inilah jagoan dalam cerita kita. Penting nih, rendah hati itu bukan berarti minder atau ngerendahin diri sendiri loh. Justru sebaliknya, ini adalah kekuatan yang lahir dari kesadaran diri yang akurat. Ini adalah pengakuan yang jujur bahwa akan selalu ada ruang buat belajar lebih banyak dan sebuah keterbukaan buat nerima pengetahuan dari manapun datangnya. Jadi, suara di kepala orang yang rendah hati itu kira-kira bunyinya gini. Saya belum tahu semuanya. Yang langsung membuka pintu buat hal-hal baru. Saya masih bisa belajar. Yang jadi sebuah deklarasi harapan. Dan yang paling penting, saya mau jadi lebih baik. Yang jadi komitmen buat terus bertumbuh. Inilah suaranya seorang pembelajar sejati. Ini nunjukin kalau bijaksana itu bukan sebuah status, bukan piala yang kita dapat terus selesai. Justru ini adalah proses yang terus berjalan. Orang yang paling bijak adalah mereka yang nggak pernah berhenti dengerin, nggak pernah berhenti nambah ilmu. Kebijaksanaan mereka itu bukan ada di apa yang udah mereka punya, tapi di rasa haus mereka yang nggak pernah padam untuk terus belajar. Oke, teorinya udah dapet. Terus gimana cara praktiknya sehari-hari? Gimana caranya kita bisa secara aktif jadi seorang pembelajar seumur hidup? Nah, ada beberapa langkah praktisnya. Ada 3 sumber utama nih yang bisa kita jadikan pegangan. Pertama, kita belajar dari sumber-sumber kebijaksanaan, bisa dari firman Tuhan, tulisan-tulisan kuno, atau ajaran-ajaran spiritual. Kedua, dari pengalaman kita sendiri. Setiap sukses dan gagal itu guru yang berharga banget. Dan yang ketiga, yang nggak kalah penting, dari nasihat orang lain. Setiap obrolan itu bisa jadi peluang buat tumbuh, asal kita mau mendengarkan. Dan inilah hasilnya.
Pertumbuhan itu bukan kejadian sesaat, tapi hasil dari kebiasaan belajar yang terus-menerus. Kayak otot yang makin kuat kalau dilatih, hikmat kita juga akan terus bertambah seiring kita nggak pernah berhenti mencari pengetahuan. Jadi kita balik lagi ke kalimat awal tadi. Semoga sekarang maknanya jadi terasa lebih dalam ya. Ini bukan lagi sekedar kalimat, tapi sebuah undangan, sebuah panggilan buat kita untuk memilih jalan pertumbuhan, melepaskan kesombongan, dan menikmati perjalanan menjadi pembelajar seumur hidup. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Gelas mana yang lagi Anda bawa hari ini? Gelas yang udah penuh dan tertutup? Atau gelas yang sengaja dikosongkan dan siap untuk diisi? Pilihan ada di tangan kita masing-masing.